Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, kembali saya berada di Stadion Mini, sobat-sobat. Seperti minggu yang lalu, ya, saya baru saja selesai berolahraga, ya, jogging, ya, berkeliling di Stadion Mini ini, sobat-sobat, ya. Nah, inilah, ya, saya masih berkeringat, sobat-sobat, ya. Baiklah, sobat-sobat, kali ini saya ingin, ya, menyampaikan sejak munculnya dakwah Wahabi, ya, sesungguhnya Wahabi ini dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat. Nah, sejak kemunculan dakwah tersebut, ya, maka muncul pula yang menentang, yang kontra, sobat-sobat. Nah, dan yang kontra ini saya menamakannya manhaj kalab. Ya, manhaj kalab, sobat-sobat. Kalab, marah, ngamuk. Itu arti dari kalab, sobat-sobat. Lawan dari manhaj salab. Kalau manhaj kalab, ya, itu ngamuk, ya, panik, kemudian sering membubarkan pengajian. Ya, kita tahulah ada beberapa pengajian-pengajian yang mereka sebut sebagai pengajian Wahabi dibubarkan, sobat-sobat. Itulah makanya saya menamakan mereka itu sebagai manhaj salaf, manhaj kalab, lawan dari manhaj salaf. Apakah manhaj salaf? Manhaj salaf itu adalah, ya, metode beragama, mengamalkan Islam berdasarkan sunnah Nabi, sunnah para sahabat, sunnah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini yang disebut manhaj salaf, sobat-sobat. Nah, kemudian, ya, manhaj salaf yang sering membubarkan pengajian, ya, karena, ya, mereka merasa apa yang disampaikan oleh yang mereka sebut Wahabi. Wahabi ini perlu diketahui, sobat-sobat, bermanhaj salaf, yaitu beragama mengikuti metode sunnah Nabi, ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini, ya, tetapi yang tidak suka, yang kontra, yang menentang, menyebutnya Wahabi. Padahal penjulukan ini, penyebutan ini, penisbatan ini jauh panggang daripada api, sobat-sobat. Karena yang menggerakkan, yang mempelopori dakwah salaf, ya, dakwah berdasarkan metode salaf, beragama berdasarkan metode salaf, dan mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya penisbatan yang jujur, penisbatan yang adil, penisbatan yang benar, karena namanya Muhammad, harusnya kan bukan Wahabi, tetapi Muhammadi atau Muhammadiyah. Tapi kenapa Wahabi? Ya, sedangkan Wahabi itu diambil dari nama ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ya, kita tahulah kalau dinisbatkan ke namanya, yaitu Muhammad, kan jadinya Muhammadi atau Muhammadiyah. Nah, karena ingin mendiskreditkan bahwa yang didakwahkan itu
adalah menurut mereka tidak berdasarkan sunnah, maka mereka nisbatkan dengan nama ayahnya, sobat-sobat. Nah, kemudian juga apa ya? Saya berpikir dulu, sobat-sobat. Agak blank juga nih, ya. Maklumlah tadi habis berlari itu agak ini, ya pikirannya agak hilang juga. Oh ya, mereka yang mengatakan dakwah Wahabi itu takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Padahal tidak pernah ya dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi mengkafirkan yang tidak sepemahaman. Kalau menyesatkan iya, ya, yaitu yang berhubungan dengan bid'ah, sobat-sobat. Sesuai dengan sabda Nabi kan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat di neraka. Tetapi bukan orangnya yang sesat, yaitu pengamalannya. Apa yang mereka amalkan itulah sebagai yang sesat, sobat-sobat. Nah, sebenarnya yang takfiri itu Khawarij. Nah, Khawarij ini ya jelas ya sesuai pas kalau dijuluki atau dijuluki dengan Wahabi, karena pendirinya adalah Abdul Wahab bin Rustum. Artinya kalau diambil nama belakangnya pas dia sebagai Wahabi. Nah, ini sepertinya sengaja mereka kaburkan antara yang mereka sebut Wahabi dengan Khawarij. Khawarij ini memang mengkafirkan yang tidak sepemahaman dengan pemahaman agama mereka. Tetapi Wahabi tidak pernah mengkafirkan. Ya. Nah, kembali kepada manhaj kalab tadi. Manhaj kalab, sobat-sobat, ya. Manhaj kalab, ya sekali lagi saya katakan, manhaj yang kalab, yang marah, yang panik, yang akhirnya membubarkan pengajian yang berisi dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ya memang seperti itulah dakwah, sobat-sobat. Ya, kalau kita berdakwah pasti ada yang tidak senang, pasti ada musuhnya. Semua para nabi punya musuh. Kalau kita berdakwah, semua orang senang dengan kita, tertawa dengan kita, artinya kita bukan berdakwah, sobat-sobat. Artinya kita menyenangkan orang. Akhirnya ya kita hanya mengambil efek-efek supaya orang tertawa. Nah, itulah sobat-sobat saya kira yang ingin saya sampaikan, ya, yang hubungannya dengan manhaj salaf, manhaj kalab, kemudian Khawarij, Wahabi, dan semoga dengan apa yang saya sampaikan ini jelas ya. Ya, posisi mereka itu di mana? Siapa yang mengkafirkan? Ya, siapa yang Wahabi yang sebenarnya, dan siapa yang berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian saja sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.